Ya, kita lanjutkan ke Bang Kamarul sama silahkan. Jadi kita sebetulnya 8 tahun pemerintahan Jokowi telah membangun infrastruktur dalam rangka mendorong percepatan konektivitas supaya daya saing kita bisa meningkat. Dan kalau kita lihat pidato beliau di 15 Agustus kemarin, salah satu focal poinnya adalah hilirisasi industri. Dan ini menurut saya salah satu arah kebijakan yang bisa memiliki tingkat resiliensi, walaupun ini membutuhkan waktu dalam jangka menengah dan jangka panjang. Tetapi dalam jangka pendek ada kebijakan fiskal kita yang cukup baik untuk menopang dalam menghadapi resesi ini. Pertama, dana desa yang dialokasikan kepada seluruh desa di Indonesia setiap tahun, dan itu nilainya cukup besar melalui TKDD kita. Dan kalau itu bisa dimanfaatkan pada sektor-sektor produksi termasuk sektor pangan, saya yakin dan percaya kita bisa menjaga stabilitas ketahanan pangan kita. Yang kedua adalah arah kebijakan pemerintah yang menambah alokasi KUR, kredit usaha rakyat. Ini juga menurut saya sangat membantu mendorong percepatan sektor real. Karena pinjaman 10 juta, 25 juta, sampai 100 juta yang tanpa jaminan karena dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo atau lembaga penjaminan yang ditunjuk oleh pemerintah dengan bunga disubsidi oleh pemerintah, maka saya yakin dan percaya ini salah satu arah kebijakan yang bisa memperkuat kita punya kekuatan domestik untuk menghadapi resesi. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting juga adalah stabilitas kita, ya. Di 2023 stabilitas politik sangat penting. Kontestasi, kompetisi boleh, tetapi bertanding untuk bersanding, dan itu sudah dipraktekkan oleh Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Bertanding, berkompetisi untuk kemudian bersanding untuk Indonesia. Nah, kalau itu ke depannya juga bisa terus diwariskan sebagai sebuah legacy budaya politik nasional kita, maka pembangunan nasional, ekonomi kita, investor asing, investor dalam negeri makin percaya terhadap arah kebijakan pembangunan nasional kita. Sehingga 100 tahun Indonesia merdeka yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi 2045, saya yakin betul-betul kita bisa sampai pada titik itu yang diharapkan, yaitu di mana angka pengangguran mendekati 0% dan angka kemiskinan mendekati 0%, dan itu harapan kita semuanya. Bu Yani, harapannya? Harapan saya sih yang jelas gini, kalau menghadapi resesi kan itu pemerintah harus tabur uang banyak-banyak gitu, bukannya diketatkan. Nah, cara menaburkan uang, program-program yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat itu yang perlu. Kemudian yang nggak perlu-perlu tadi, walaupun sudah dikatakan gitu, yang nggak perlu-perlu, yang mubazir-mubazir itu ditunda dulu. Kemudian BUMN juga mesti nahan diri gitu, kelihatannya perlu juga itu. Karena BUMN sekarang banyak juga kan penyertaan modal dari negara juga kan, gitu, itu perlu juga diingat itu. Kemudian perbankan itu nggak boleh pelit, juga harus berani mengucurkan dananya gitu. Jadi kalau misalnya mau menjaga daya beli, produktivitas mesti ditingkatkan, harus modal juga masuk gitu. Modal masuk dan merata, Bu. Dan modal masuk dan merata, jangan pada golongan-golongan tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang menikmati. Saya kira ini tadi ada KUR, mulai dari kecil, menengah, yang besar gitu, yang lain juga yang punya akses dan gak punya akses itu perlu diingatkan. Saya kira yang paling penting itu, dan memang pemerintah juga mesti nahan diri lah. Walaupun IKN itu 30 triliun tapi itu duit juga kan gitu, kereta cepat duit juga kan gitu, itu kayaknya perlu ditahan juga lah. Bu, Pak silakan. Memang tahun 2023 jelas ya, gelap ya, penuh ketidakpastian ya. Tapi kita perlu waspada tapi tidak perlu panik ya. Kita masih punya optimisme ya. Saya sependapat dengan Bang Kamarul Zaman, dengan Mbak Yani ya, kita akan bisa bertahan di tahun 2023 sepanjang tadi peran pemerintah itu lebih optimal. Saya sependapat pemerintah memang harus lebih efisien. Saya kira begitu. Silakan Pak Febrio, terakhir singkat saja. Terima kasih. Ini kita bersyukur pada saat ini kita bisa menjaga stabilitas.
kita bersyukur kita masih dalam kondisi di mana kita cukup bisa menjaga resiliensi perekonomian kita. Nah, dan kita tadi juga sudah sepakat bahwa tantangan kita ke depan masih akan cukup berat. Dan ini memang membutuhkan kolaborasi yang kuat dari semua pihak dan juga tentunya antisipasi yang harus cukup fleksibel dari pemerintahnya. Saat ini kan kita sedang memfinalisasi APBN 2023 yang harapannya bisa menjadi undang-undang. Nah, dalam konteks inilah pemerintah ketika melakukan APBN-nya itu harus tetap antisipatif untuk menjaga segala gejolak yang mungkin akan kita hadapi di 2023. Baik, terima kasih Pak Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkyu, kemudian Bang Kamarus Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Ibu Suyanti, Ketua Umum HIPI, dan tentunya Pak Peter Abdullah, Ekonom Kod Indonesia. Mudah-mudahan saja kegelapan ini ada secercah harapan sehingga pengusaha bisa terus berusaha dan angka kemiskinan bisa tetap ditahan bahkan diturunkan. Saya Brigita Manhara pamit, selamat malam, sampai jumpa.